Oke, siap. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Bagaimana biasanya? Mari kita berdiri semuanya, tolong. Dengan suara lantang dan hikmat, ya. Kami mohon bersama-sama kita lantunkan lagu kebangsaan kita. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpahnya. Di sanalah berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bila kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu saya mau mengabsen. Kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa, Nak? Raffi, terus? Ilham. Oke, siap. Ada yang lain? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Sebelum proses pembelajaran kita awali, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan kita sebagai umat muslim agar pembelajaran ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Dan kita didampingi oleh Sang Maha Pencipta. Tidak ada yang bisa kita handalkan, yaitu cuman Allah yang Maha Kuasa. Pembelajaran termasuk bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Marilah kita awali dengan doa, niat syukur kepada Allah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Oke. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Kira-kira ada yang ingat apa materi yang sudah saya sampaikan kemarin? Ada Pancasila, perwujudan Pancasila pada masa Orde Lama. Terus masa Orde Baru. Terus masa Reformasi. Terus sudah. Oke ya, masa sekarang itu yang belum. Oke ya. Ada lagi materi yang ingat materi yang saya sampaikan kemarin? Perwujudan nilai-nilai Pancasila. Oke, hari ini saya akan mencoba masuk pada
bab mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Ya, ini sudah saya bentuk kelompok. Ya, kelompok 1 saya kasih tugas untuk menganalisa sejauh mana pengetahuan kalian tentang teori kedaulatan negara. Kelompok 2 kedaulatan Tuhan. Kelompok 3 kedaulatan rakyat. Kelompok 4 kedaulatan raja. Oke, kedaulatan ratu tidak ada ya. Yang ada kedaulatan raja. Oke, selanjutnya coba kalian cari ya secara literasi kegiatannya, cari apa yang dapat kalian infokan kepada saya, kumpulkan informasi-informasi ya kepada saya mengenai apa yang kamu dapat, apa yang kamu ketahui tentang teori kedaulatan negara, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, sampai teori kedaulatan raja. Oke? Saya kasih waktu 15 menit sampai sekarang atau 10 menit segera mungkin untuk lalu kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Monggo. Silakan. Ya, silakan dicari. Gunakan HP sebagai informasi atau alat untuk mengetahui apa yang kamu ketahui tentang teori kedaulatan Tuhan sampai bagaimana teknis pengaturannya, ya. Ya. Ya, silakan, Nak. Ayo. Tentang teori pengertian teori negara itu apa, pengertian raja itu apa, kalau bisa contohnya ya. Implementasi itu pernah dilakukan di mana? Di negara apa maksudnya? Ya, wis pengertian dan contoh.
Ya, ada pertanyaan? Contoh negara, ya. Contoh negara. Kedaulatan rakyat ini pernah dilakukan di negara mana? Kedaulatan Tuhan pernah dilakukan di mana? Kedaulatan raja pernah diimplementasikan di mana? Gimana? Ada hal yang perlu dipertanyakan? Kurang 4 menit. Satu saja. Ya, silakan. Satu saja. Dianalisa betul dari bentuk teori negara-negara, kemudian nanti kita analisa bersama-sama. Sudah? Oke. Kurang 2 menit. Sudah selesai? Yang kelompok yang belum selesai siapa kira-kira? Sudah selesai semua? Oke. Perhatikan Pak Subi ya. Karena pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Saya tanya terlebih dahulu sebelum pelaksanaan presentasi. Kira-kira, ini saya tanya ya, tujuan kita mempelajari teori hakikat kedaulatannya apa kira-kira? Angkat tangan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Yang tahu tujuan kita mempelajari teori dan hakikat kedaulatan. Ayo, yang tahu? Suaranya yang keras ya. Oke, silakan. Angkat tangan. Ya, yang keras suaranya. Silakan. Oke, satu. Upaya
Upaya perubahan tingkah laku negatif ke positif. Tujuannya itu. Ada yang lain? Oke, silakan nak. Nama-nama, sebutkan namanya. Oke, siap. Oke, membantu untuk mengetahui sejauh mana kita paham tentang teori kedaulatan dan hakikat kedaulatan. Yang lain? Ada yang lain? Oke, saya sengaja melontarkan tujuan pembelajaran ini kepada kalian dalam maksud adalah apakah yang saya sampaikan ini kalian memahami, ya, kalian bisa menganalisa betul, kemudian kita praktekkan bersama-sama, ya nak ya. Jadi tujuan kita mempelajari teori kedaulatan ini tak lain yaitu pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwasanya pengetahuan tentang teori kedaulatan itu masih kita ketahui dan masih dalam kekuasaan Tuhan. Kedua, teman kalian mengatakan belajar teori kedaulatan dan hakikat kedaulatan untuk membentuk perilaku kita dari perbuatan negatif menjadi perbuatan positif. Wujudnya bagaimana Pak Sufi? Kalau sudah tahu ilmunya teori kedaulatan, kita akan tahu, oh ini negara ini, bentuknya ini pernah melakukan teori kedaulatan. Saya sebelum melanjutkan ke teori kedaulatan, kira-kira kedaulatan kalian tahu? Apa kedaulatan itu? Pak Sufi ngalor ngidul nggak paham kedaulatan? Apa nak? Silakan. Nah, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itu adalah kekuasaan. Kalau Pak RT itu termasuk kekuasaan apa enggak? Termasuk. Menguasai dalam lingkup rumah, rukun tangga, sorry. Kok rumah tangga, ya kan ya? Kalau rumah tangga berarti suaminya, ketuanya, ya. Kalau RW, rukun warga. Ya. Tujuan yang ketiga, kata Meza tadi adalah untuk mengetahui sejauh mana kita tahu tentang bentuk-bentuk atau teori kekuasaan yang terjadi di negara secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya saya ingin tahu sejauh mana hasil rembuk diskusi kalian tentang hakikat dan teori kedaulatan. Saya mohon ini saya acak ya. Untuk mempresentasikan maju perwakilan enggak apa-apa. Maju semua satu kelompoknya enggak apa-apa. Saya ajak kelompok 2. Kita urutkan. Monggo silakan. Berdiri. Gunakan fasilitas teknologi HP, kamu buat caranya bagaimana mempresentasi yang lebih baik. Monggo. Silakan maju. Ayo, Sabrina. Salam dulu, apa? Ya perkenal diri, salam dulu. Ini. Nah, yuk. Silakan. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menjelaskan tentang teori kedaulatan Tuhan yang akan dijelaskan oleh Sabrina dan Keisha. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di sebuah negara itu berasal dari Tuhan. Setiap hal akan bersumber dari ajaran Tuhan yang akan disampaikan pada pemimpin negara. Teori ini mulai berkembang di dunia pada abad ke-5 sampai abad ke-15. Contoh teori kedaulatan Tuhannya akan disampaikan oleh rekan saya, Keisha. Contoh dari teori kedaulatan Tuhan adalah raja-raja Mesir kuno, kaisar Jepang dan Cina, raja-raja Jawa pada zaman Hindu. Contoh teori kedaulatan Tuhan, negara yang menganut adalah Mesir, Arab Saudi, dan Jepang. Dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan pada yang lain.
Apakah kalian pertama mengerti, memahami tentang presentasi yang teman kalian ini lakukan? Paham ya? Atau paham mengenalkan tok sampai gak paham teori ini? Paham? Monggo, kami persilakan untuk yang mau tanya, monggo. Ingat, ini pertanyaan diskusi ya. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti dalam rangka untuk mengisolasi teman kalian. Mendiskreditkan. Itu tidak boleh, ini diskusi betul. Ayo silakan, ada yang bertanya? Kelompok 3, ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang keras suaranya. Cara kerja. Oke, siap. Saya meluruskan ya. Bagaimana cara kerja, mulai teknis ya. Cara kerja teori ketuhanan. Monggo. Silakan dijelaskan. Cara kerjanya mungkin dari pemimpin negaranya itu pasti kan ada kalau misal Tuhan berpesan, berfirman kayak gitu. Itu nanti disampaikan dari pemimpinnya buat dari pemimpin ke rakyatnya gitu. Oke. Terus ada yang lain? Sudah itu. Ya, bisa dipahami ya? Ini langsung saya jelaskan. Jadi cara teknis kerja kedaulatan ketuhanan, benar yang disampaikan oleh teman kalian ini. Jadi Tuhan itu tidak langsung turun. Nah. Kalau Tuhan turun, ya berbahaya. Ya. Tuhan itu punya kekuatan tersendiri, punya kekuasaan sendiri. Oleh karena itu wujud kedaulatan Tuhan itu disesuaikan dengan wujud makhluknya. Kalau manusia berarti wujudnya adalah diserahkan pada manusia. Teman kalian mengatakan wujud kedaulatan Tuhan berarti diserahkan kepada seorang pemimpin. Kalau zaman dulu diserahkan pada raja. Raja itu dianggap seorang yang punya, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tahu itu ilmunya bagaimana, saya juga bingung. Orang bisa ngomong dengan Tuhan itu ya, masih biasanya juga mengalami kesulitan untuk memahami itu. Tapi keyakinan di dalam teori itu bahwa aplikasi caranya bagaimana teman kalian mengatakan memang Tuhan itu langsung memberikan, kalau Rasulullah, kalau zaman keyakinan kita memberikan pasrahkan kepada Rasulullah berupa wahyu, lalu diberikan kepada umatnya. Bentuknya seperti itu, nak. Bagus pertanyaannya, jawabannya juga sesuai dengan yang diharapkan. Silakan yang lain, ada pertanyaan? 2, kurang 1. Yang lain? Tidak ada? Oke, silakan ditutup kembali. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak-anakku semua ya. Perhatikan biar nanti proses pengelolaan penyampaiannya tidak berontongan. Saya jelaskan dulu ya. Teori kedaulatan Tuhan, memang Tuhan yang punya kekuasaan tunggal, tetapi pada hakikatnya kekuasaan Tuhan itu diharapkan diberikan pada manusia. Nah, kekuasaan Tuhan yang disampaikan atau diberikan pada manusia itu terjadi di negara mana? Mesir, Arab Saudi. Zaman Rasulullah itu jelas, nak ya. Coba kita untung menjadi umat Rasulullah. Ya kan? Cerita-cerita tentang Rasulullah sangat banyak. Ya, bagaimana Rasulullah menjemput perintah sholat, itu gambaran kita seperti itu. Yang ditanyakan oleh kelompok 3. Ya, jadi perintah sholat itu perintah Tuhan, tapi langsung masuk ke Rasulullah melalui proses panjang, dikenal dengan nama istilah Isra, langsung turun lagi disampaikan pada umatnya. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau terjadi di Mesir, itu langsung katanya, oh ini langsung dari Tuhan, ini sampaikan kepada umatnya, baru dipraktikkan bersama-sama. Itu gambarannya ya. Jadi cara kerja kedaulatan Tuhan, Tuhan rakyat menyesuaikan dengan kedaulatan makhluknya. Ya, kalau makhluknya namanya makhluk manusia, ya berarti diserahkan pada manusia. Kalau makhluknya makhluk kayak hewan Pak Supi, ya hewan ini gak duwe insting untuk melakukan apa? Pengelolaan massa.
Tapi penguasa tunggal, hewan ini ada insting itu. Benar apa enggak? Benar. Insting itu kan singa, ya, raja. Wes, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kedaulatan raja. Kelompok 4, silakan. Ayo, maju. Kenalkan dengan suara yang keras. Umeza ini biasanya suaranya sampai langit ke-7. Ayo, ayo. Silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan. Wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori kedaulatan raja yang akan dijelaskan oleh mic-nya tolong didekatkan. Ya, yuk terus. Ya, yuk. Pengertian dari teori kedaulatan raja yaitu kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja. Ialah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan atau sebagai wakil Tuhan. Raja adalah bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa dengan mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Selanjutnya, dari pengertian ini kami juga memiliki contoh-contohnya yang akan dijelaskan oleh Nindi. Contoh-contoh dari teori kedaulatan raja ialah yang pertama, di mana Brunei Sultan memiliki otoritas mutlak dalam pemerintahan. Yang kedua, Arab Saudi, di mana Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah kepala negara dan pemerintahan. Baik, saya serahkan kepada Meza. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Yang bertanya, monggo, kami persilakan. Kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 1. Ya, silakan. Oke, monggo, jelaskan. Ayo, nak. Bedanya kan kalau misalnya Tuhan katanya Bapak turunnya ke makhluknya dulu, tergantung makhluknya apa dulu. Kalau manusia ya turun ke manusia. Bedanya kalau raja itu raja kan bayangan dari Tuhan. Jadi apapun itu dari Tuhan, turunnya ke raja dulu baru ke kita-kitanya. Gitu. Oke, saya meluruskan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Karena ya, kasih aplaus dulu yang bertanya. Untuk berikutnya saya mohon kelompok 1 dan kelompok 2 ini harus bertanya ya. Pak, cara kerjanya kedaulatan raja ini bagaimana? Ya, kan seperti itu. Kalau cara kerja kedaulatan Tuhan tadi langsung diberikan kepada makhluknya. Ya, cara kerja raja Pak Subi'i itu teman kalian menyampaikan ada bayangan Tuhan di belakangnya. Paham? Paham ya? Jadi raja itu terkesan bukan di atasnya Tuhan, tapi ada backingan raja yang dijadikan aturan itu untuk semuanya. Biar makhluknya taat. Terkesan nanti adalah raja yang memiliki aturan dan yang mengeluarkan aturan. Paham ya? Ada yang belum paham? Paham semua? Kelompok 1 paham? Kelompok 1? Oke, ya. Ya, silakan. Raja itu kan bayangan Tuhan. Ya. Cara rajanya nyampein ke rakyatnya tentang ininya terawih mereka. Menyampaikan. Yang menyampaikan aturan rakyatnya. Oke. Pak, caranya raja menyampaikan itu pada rakyatnya itu sangat gampang sekali. Raja ini adalah seorang penguasa tunggal dalam teori kedaulatan raja. Ya. Berarti rakyatnya dikumpulkan, sampaikan. Zaman Yunani itulah seperti itu. Rakyat dikumpulkan, lalu tunjukkan ini aturan raja yang terbaru. Ya. Ada yang memang tidak disampaikan. Yang disampaikan biasanya itu hal-hal yang penting. Ya. Enggak penting, langsung ditulis, tanda tangannya raja. Sebarkan. Ada memang. Loh, kemudian ada tadi yang disampaikan oleh teman kalian,
raja itu sebagai pelaksana pemerintahan dan sebagai pelaksana negara, ya. Nah, perhatikan. Raja sebagai pelaksana pemerintah dan pelaksana negara, itu maksudnya apa? Semuanya dalam kekuasaan raja itu dikelola oleh raja. Tidak boleh ada yang ikut campur. Artinya, raja mutlak menguasai negara. Ya enggak? Teman kalian tadi menyontohkan Raja Salman sebagai penguasa Raja Saudi. Itu gambaran kalian. Coba kamu lihat. Sekarang ayahnya jadi raja. Ya. Perdana Menteri atau Menteri Luar Negerinya anaknya, ya. Salman bin Muhammad bin Salman. Wah itu, semuanya hampir pertahanan lini-lininya dikuasai oleh keluarga raja. Nah inilah bentuk, nak, perhatikan. Bentuk bahwasanya memang kedaulatan raja itu praktiknya yang paling mudah adalah di contoh kerajaan Saudi Arabia. Kedua, contoh tentang eksekusi, pancung. Ya, andai kata kita rakyat, kita memiliki rasa manusiawi, coba orang, ya, langsung dipenggal, dirajam. Benar apa enggak? Ya, kalau berzina, dirajam. Ya, benar apa enggak? Betul. Kalau membunuh, dibunuh. Kalau memperkosa, podo ae mau dirajam. Mau diperkosa, dipotong Pak sekalian. Apanya yang dipotong? Kan gitu pertanyaannya. Wes. Pertanyaan kedua ada? Ya, silakan Nak, langsung. Oke, monggo dijawab. Baik, terima kasih. Ciri-cirinya dipimpin oleh raja. Satu. Ya. Jelas itu. Ya, benar itu. Ciri-cirinya langsung dipimpin oleh raja. Dua. Tadi? Pemerintahannya. Betul itu. Apa itu? Coba. Atas monarki absolut, kan? Ya. Model pemerintahnya absolut. Semua pemerintahan dan negara dikuasai oleh raja. Ada lagi? Nah, ciri-cirinya? Udah itu aja, Pak. Oke. Paham ya? Aturan yang dikeluarkan berasal dari raja. Ada pertanyaan? Lagi? Wes tidak ada ya? Oke. Saya kira monggo ditutup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke kelompok 3 dan kelompok 1. Ada pertanyaan? Ya, berarti kurang apa? Kedaulatan negara dan rakyat. Ada pertanyaan? Tambahan? Oke, kalau tidak ada, sebelum melangkah ke kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, saya bertanya dulu. Ya, kira-kira praktek teori kedaulatan raja ini Tuhan itu di mana? Peranan Tuhan itu sebagai apa? Dalam teori kedaulatan raja, Tuhan ini peranannya sebagai apa? Kalau ini kan sudah jelas. Kalau teori kedaulatan raja, Tuhan sebagai apa? Pembuat undang diberikan pada raja. Ya, kalau raja, Tuhan ini sebagai apa peranannya? Paham enggak? Raja sebagai? Ya, Nak, silakan. Rajanya sebagai pelaksana. Paham ya? Pelaksana Tuhan, tapi tidak disampaikan kepada rakyatnya. Karena raja sudah ngomong bahwa saya adalah penguasa tunggal dalam kerajaan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut kepada kelompok 1. Monggo, silakan.
Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Mic-nya tolong didekatkan. Yang lainnya mendengarkan. Silakan, monggo. Salam dulu, kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori kedaulatan negara yang akan disampaikan oleh Cinta dan Eva. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Contohnya akan dibacakan oleh Remanda. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari teori kedaulatan negara. Contohnya adalah Rusia pada masa pemerintahan Stalin. Rusia pada masa Tsar Italia pada masa kekuasaan Mussolini dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Baik, sekian. Ada sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, kalian memahami yang disampaikan oleh kelompok 1? Coba jelaskan. Teori ulang. Ulang. Ayo, Cok. Ya, cepat. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak. Sudah, berhenti dulu. Paham ya? Teori kedaulatan negara itu kedaulatan atau kekuasaan yang berasal dari negara itu sendiri. Jadi hukum aturannya adalah berasal dari negara. Dan adanya bersamaan dengan negara. Paham? Adanya hukum negara bersamaan dengan berdirinya sebuah negara. Contoh, kelas 9E. Jika punya aturan kedaulatan negara kelas 9E, karena ada negara kelas 9E. Kalau nggak ada negara kelas 9E, kira-kira bisa dijuluki aturan negara 9E apa enggak? Nggak bisa. Jadi bersamaan adanya aturan negara, itu bersamaan dengan munculnya negara. Oke. Lanjut, terus apa nih? Mau titik? 2? Dari titik tadi. Saya menjelaskan, meneruskan penjelasannya ini ya, temanmu ya. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Nah, ini sudah masuk. Ya, berasal dari hukum berasal dari negara itu, yang punya hak untuk mengelola, membuat aturan adalah negara. Lanjut, Nak. Ayo, terus. Contohnya apa? Ayo, iya wes. Contohnya Rusia pada masa pemerintahan Stalin. Terus. Kalau Indonesia termasuk? Enggak. Oke, siap. Monggo. Rusia pada masa Tsar, terus Italia pada masa kekuasaan Mussolini, dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Oke, siap. Sudah. Silakan Sekian presentasi dari kelompok Loh, kami. belum. Ada pertanyaan? Loh. Masih belum. Masih ada pertanyaan. Monggo, silakan. Siap dikasih pertanyaan ya? Ya, siap. Kalau dikasih jodoh belum siap itu. Kelompok. Silakan, Nak. Tanya, Nak. Nah, singkatnya gini. Bagaimana peranan suatu negara membentuk sebuah aturan di negara modern? Gimana peranannya?
Gimana? Ada yang tahu? Membuat aturan. Sip, rumakno. Kelompok papat bahaya nanti. Ya, membuat aturan yang sesuai dengan keadaan suatu negara atau negara itu sendiri. Ya, sama kepala sekolah kita untuk negara 9E berarti kepala sekolah harus membuat aturan sesuai dengan keadaan 9E. Kalau 9E modelnya arek ruwet-ruwet berarti kita sesuaikan dengan makhluk-makhluk yang ada di 9E. Ya, berbeda lagi untuk yang kelas 7. Kelas 7 kan masih kecil-kecil ya kan ya? Atau apa-apa, suruh ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ayo kita bersama-sama anak-anak. Seperti itu ya kan ya? Oh, ada pertanyaan lagi? Silakan. Monggo nak. Oke, siap. Jawab. Pemimpinnya ya. Ya, caranya membuat pemimpinnya. Ya. Oke, karena yang berasal dari negara otomatis yang membuat adalah pemimpin dalam pemerintahan negara itu sendiri. Saya mau tanya, siapa yang membuat undang-undang di sebuah negara? Presiden sama DPR. Ya, itu harus setuju ini, suami istri ini. Jadi gini nanti. Iya ya, suami istri. Betul. Suami istri. Kalau satunya nggak setuju, berarti nggak sah. Nggak memunculkan kenikmatan. Nggak memunculkan undang-undang maksud saya. Nah ya, undang-undang. Karena jadi presiden dan DPR adalah pasangan yang akan menelurkan sebuah aturan. Kedua pertanyaannya ya. Oke, silakan ditutup. Jangan banyak-banyak. Karena ini pertanyaannya gratis. Dan yang bertanya juga gratis. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok. Silakan. Kembali. Oke. Sebelum untuk masuk ke presentasi kelompok terakhir ya. Kelompok 3, saya simpulkan dulu. Tapi ini belum kesimpulan bersama ya. Saya simpulkan untuk kelompok teori kedaulatan negara. Pak, apa teori kedaulatan negara? Teori kedaulatan negara adalah teori yang kekuasaannya berasal dari negara itu sendiri. Ya. Dan yang membuat aturan dan aturannya bersamaan dengan negara, berdirinya sebuah negara. Dan membutuhkan kesepakatan bersama. Negara yang pernah melakukan teori kedaulatan negara termasuk negara kita. Negara kita ini termasuk penganut teori kedaulatan negara. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Terakhir. Teori kedaulatan rakyat. Silakan, Nak. Silakan. Oh iya, silakan. Didekatkan mic-nya. Silakan. Salam dulu. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Fajrina dan Kifela. Pengertian kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negeri dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal satu negara. Salah satu contoh negara yang mengikuti teori kedaulatan rakyat itu Indonesia. Hal ini dituang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi,
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, dan juga merujuk pada sila kelima yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang dipertanyakan? Ada pertanyaan? Silakan nak, sebutkan namanya, yang lantang suaranya. Bagaimana? Prinsip? Bagaimana? Intinya gini pertanyaannya, bagaimana suatu negara itu mengatur dan mengelola suatu negara itu? Jadi ini kan kedaulatan rakyat ya Pak, harusnya Iya. itu disetujui sama rakyat-rakyatnya. Jadi pasti semuanya tuh iya, kedaulatan. Oke, paham ya? Diawali dari rakyat, biar disetujui dan sepakati bersama. Ya, itu bentuknya. Konkretnya gini konkretnya. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang didirikan atas kesepakatan rakyat. Ya. Kemudian diajukan kepada negara. Rakyat dulu sepakat, ya, baru diajukan kepada negara. Tapi di Indonesia coba kita praktek bersama-sama. Dilihat ya, dianalisa. Di negara Indonesia ini masa semuanya rakyat harus disuruh bermusyawarah membentuk undang-undang? Ada yang bisa jawab? Bentuk perwakilannya berupa DPR. Paham ya? Jadi rakyat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini punya perwakilan-perwakilan daerah, ya, diwakili oleh DPR yang jadi, baru DPR tadi 560 yang ada di Jakarta, itu membentuk sebuah aturan. Kalau semuanya disuruh diskusi, menentukan aturan, nak, wah, tidak cukup yang namanya gedung DPR RI. Karena rakyat kita itu berjumlah berapa? Ada yang tahu? 260 juta. 260 juta banyak. Dan itulah bentuk perwakilannya. Jumlahnya berapa Pak Suki? 560 DPR RI perwakilan seluruh negara kita. Ya, pertanyaannya sangat betul sekali. Siapa Pak Suki yang mengelola dan mengatur sebuah negara itu adalah perwakilan dari rakyat. Diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Sebelum dilanjutkan, kira-kira paham yang kita diskusikan ini? Oke, siap. Lanjut. Oke, silakan. Tujuan melakukan kedaulatan rakyat. Berarti intinya gini, tujuan kedaulatan rakyat yang berkaitan dengan hukum. Ingat nak ya, hukum ya. Desa-desunya teori-teori itu masalah hukum. Apa kira-kira? Gini Pak, kalau misalnya aturannya dibuat Pada teman-teman aja. Kalau aturannya dibuat negara itu ya, kan ada yang nggak setuju. Biasanya ada yang terpaksa atau gimana. Kalau atas rakyat ini kan pasti udah dirundingin baik-baik, terus baru diajukan. Jadi baru menjadi aturan. Paham? Jadi tujuan, tadi apa pertanyaannya? Tujuan melakukan kedaulatan rakyat tak lain adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Paham ya? Ada aturan memakai bagi pengendara sepeda motor harus memakai helm, bukan kardus. Kalau memakai kardus itu orang gila. Ya. Itu aturan yang dibuat dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama lembaga. Ayo, sing ngetokno aturan kepolisian, aturan helm sapa? Lembaga kepolisian, duduk lembaga narkoba. Lembaga narkoba nggak bisa melakukan hal itu. Kemudian contohnya, ada lagi yang bisa memberikan contoh. Aturan yang melibatkan kelembagaan. Contohnya apa? Membayar pajak. Berarti yang mengeluarkan itu adalah lembaga perpajakan.
Kalau aturan orang zina di penjara. Kira-kira sapa sing gawe? Rakyat bersama lembaga. Nah, itu tugasmu nanti di rumah ya. Pikir dewe-dewe, ojo mikir yang lain-lain. Ayo, ada pertanyaan lagi? Sudah 2? Oke. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian atas semua presentasi masing-masing kelompok yang dengan sekuat tenaga kalian memikirkan sesuai kemampuan kalian, berpikir sesuai dengan teknologi kalian, berpikir sesuai dengan apa yang kamu pikirkan bersama-sama. Terima kasih ya. Pengetahuan tentang, saya kembali lagi, tentang teori kedaulatan itu memang unik. Ya, kalau keluarga ini kira-kira masuk teori mana keluarga ini? Kedaulatan rakyat bisa kan ya? Orang tua kan biasanya bisa menjadi raja ya kan ya? Bisa jadi rakyat ya kan ya? Ada anaknya yang goreng, bapaknya yang goreng ya kan ya? Ibu goreng. Jadi raja juga marah-marah ya kan ya? Bentuk teori. Mau tidak mau kamu harus gini. Ya, ada yang bapaknya seperti ya, hantu ada. Gelem gak gelem kudu seperti itu. Sekarang jam sekarang kamu harus berangkat. Itu. Ada yang juga seolah-olah seperti Tuhan dalam keluarga ini. Ya, orang tua Assalamualaikum. Ya, baca waktunya sholat, ayo sholat, ya kan? Setengah seperti Tuhan. Ya sebenarnya untuk kepentingan dan kebaikan kita semua. Oke anak-anakku sekalian, saya ulang kembali. Terima kasih atas apa yang kalian presentasikan. Saya simpulkan lagi ya, biar kalian paham. 1, teori kedaulatan negara adalah teori yang berasal aturannya dari sebuah negara itu sendiri, ya, dan dilaksanakan berdasarkan tata kelola dan peraturan negara itu sendiri. Teori kedaulatan Tuhan berarti teori yang berasal dari Tuhan. Proses wujud hukum atau aturannya, penjelmaannya kepada manusia, yaitu raja. Teori kedaulatan raja adalah raja pembuat aturan mutlak, Tuhan ada di belakang raja. Terakhir, teori kedaulatan rakyat adalah kesepakatan atau aturan-aturan yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan rakyat dan diserahkan kepada negara. Itulah bagian dari kesimpulan materi hari ini anak-anakku sekalian ya. Teori Tuhan, teori raja, teori negara, dan teori rakyat. Saya kira ini adalah materi pertama kita. Insya Allah nanti minggu depan kita akan melakukan lanjutan dari materi ini tentang teori ya, praktek teori negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan mengkerucut. Ini teori secara global. Kita besok minggu depan akan mengkaji tentang kedaulatan yang berdasarkan UUD 1945. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Tidak ada ya? Saya kira kalian paham full. Nggak tahu nanti kalau sudah keluar ini bablas nanti hilang kabeh, saya nggak tahu ya. Jadi kalau di sini adalah tanggung jawab saya, kalau di luar tanggung jawab masing-masing. Ya, kalian keluar berjalannya bagaimana? Kalau perjalananmu lurus, saya yakin kalian paham tentang teori ini. Kalau perjalananmu adalah keluar, kamu sudah ngeliat gini, berarti ada kesalahan teknis menerima pembelajaran ini. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Oke, saya kira anggap cukup. Ya, materi, kesimpulan, ya, sudah selesai semua. Marilah kita tutup, ya, dengan doa bersama, dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semua yang hadir, ya kan, yang tidak hadir oleh Allah dilindungi. Amin. Ya, penting itu. Kemudian yang tidak lancar ataupun tidak lancar oleh Allah
dilancarkan. Yang tidak punya pacar ya kan ya, tapi semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk kalian. Ya, dan permintaan kalian langsung dikabulkan semuanya. Ya kan? Ya, itu namanya doa ya kan ya. Terkabulkan atau tidak kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, itulah bentuk kelemahan setiap manusia. Kita bisa mengangkat tangan. Urusannya kita pasrahkan pada Tuhan. Ya, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup untuk hari ini pembelajaran. Ingat, minggu depan kita beralih kepada subbab selanjutnya, yaitu kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari Pak Subi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Oh, belum doa ya? Oh iya, ini kebanyakan ngomong seperti ini. Makanya jangan banyak ngomong. Banyak ngomong menyesatkan. Ya, nak ya. Yuk kita berdoa. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Hari Senin atau Selasa saya minta bantuannya 1 kali lagi. Ya. Jangankan kalian minta 1, minta 10 akan saya kabulkan. Tapi saya bukan Tuhan. Saya adalah Subi ya. Oke, siap.